Ya guys, kali ini kita kedatangan iPhone X dengan kerusakan LCD ya. LCD-nya ada garis dan green line di pojok atas. Oke, selanjutnya kita lakukan pengecekan untuk fungsi-fungsinya dulu sebelum kita lakukan pembongkaran. Kita cek untuk semuanya. Ya, kita pas di sini untuk Face ID off ya, Kak ya. Oke, lanjut kita cek untuk semua ya. Jadi karena kondisinya masih nyala, kita pastikan kondisinya nanti setelah kita ganti seperti semula ya. Jadi untuk penggantian LCD, untuk di ekor service kita pastikan true tone kembali on ya, kalau sebelumnya on. Apabila true tone-nya sudah off, Face ID-nya masih on, teman-teman bisa datang ke ekor service, kita on-kan true tone-nya dengan biaya cukup murah. Dan pengerjaannya bisa ditunggu pastinya ya guys ya. Oke, selanjutnya kita buka baut bawahnya dulu. Ada 2 baut untuk iPhone, semuanya seperti itu ya. Selanjutnya kita buka ya untuk LCD-nya. Kita buka pelan-pelan. Sudah terbuka samping ya. Kita lanjutkan dengan samping kanan. Nah, kita buka pelan-pelan. Hati-hati ya saat pembukaannya karena ada fleksibel untuk earpiece-nya yang dia melintang ya di atas, di bawahnya Face ID. Jadi jangan sampai putus ya. Selanjutnya kita copot untuk baut-bautnya. Untuk baut-bautnya ada 5 baut ya. Untuk fleksibelnya jadi satu semua untuk seri iPhone X. Nah, kita cabut dulu. Jadi untuk bautnya pakai obeng Y. Selanjutnya kita lepas platnya ya, penutupnya kita lepas dan kita copot untuk pertama kali baterainya ya. Jadi setelah baterai baru copot fleksibel LCD dan fleksibel proximity-nya. Nah, setelah terlepas, oke ya, udah terlepas. Jadi ini ada merah bekas kena air ya guys ya. Jadi memang customernya bilang ini kena air mas, jadinya LCD-nya bergaris gitu. Jadi kita sarankan ganti LCD. Dan kita untuk LCD ada 2 tipe. Jadi LCD-nya ada OEM, ada yang original. Dan ini untuk customernya dia bilang gantinya yang OEM aja karena harganya lebih terjangkau. Jadi kita original juga ready ya guys ya. Jadi untuk original itu kita pastikan original copotannya, bukan original baru. Dan kita garansi sampai 1 tahun untuk yang original, yang penting bukan human error. Oke, lanjut kita coba LCD-nya dulu yang baru ya. Jadi kita cek fungsi LCD dulu sebelum kita lakukan pemasangan. Nah, sudah nyala ya guys ya. Kita tunggu sampai dia ke menu. Sudah ya guys ya. Oke, kita cek untuk touchscreen-nya, kita putar-putar seperti itu ya. Jadi itu fungsinya mengecek touchscreen. Nah, di sini dapat dilihat ya untuk true tone-nya tadi belum nyala. Jadi karena kita belum melakukan copy paste true tone. Oke, setelah kita cek touchscreen, kita lepas lagi ya. Kita mau mindahin untuk sensornya ya. Jadi sensor proximity. Jadi kalau sensor proximity tidak terpasang, biasanya seperti true tone, Face ID dia tidak dapat dipakai ya. Nah, di sini kita lepas dulu untuk sensornya yang ada di atas ya. Di situ ada 3 baut ya. Jadi 1 baut plus, yang 2 baut Y. Oke, kita lepas pelan-pelan. Karena ini agak hati-hati ya, bisa putus dia fleksibelnya. Sambil menunggu HP-nya biar dicek customer dulu ya untuk touchscreen dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita bongkar ya, karena itu ada lem-lemnya. Jadi kita bongkar pelan-pelan aja untuk ininya, proximity-nya. Karena sensor proximity tidak bisa diganti ya. Kalau sampai gagal sudah Face ID jadi off. Dan true tone nggak bisa nyala kalau proximity-nya bermasalah.
Oke, sudah dapat terlepas ya, kita lihat ya guys ya. Jadi seperti itu proses pencopotannya. Selanjutnya kita copy dulu trutunnya dari LCD yang lama ya. Jadi prosesnya copy and paste gitu. Jadi kita copy dulu ya, kita copy sampai berhasil. Apabila dia trutunnya tidak ada, bisa kita lakukan tembak trutun, tapi nanti dikenain biaya tambahan. Nah setelah itu selesai ya proses pengecekan customernya. Selanjutnya langsung aja kita pasang LCD nya. Jadi kita pastekan dulu trutunnya sambil pasang sensor proximity nya. Oke, kita lepas dulu pelan-pelan ya, dan juga hati-hati saat proses pelepasannya karena banyak sekali kapasitor kecil-kecil di situ. Nah selanjutnya kita proses pastanya ya guys ya. Jadi langsung aja, tadi kan udah di copy, jadi ini tinggal dipastekan. Nah prosesnya 1-100 biasanya. Kalau berhasil selesai, tinggal dipasang proximity. Oke, sudah selesai ya guys. Selanjutnya kita pasang ini untuk sensornya dulu ya. Sensor proximity nya kita pasang. Jadi lebih mudah sih menurut kita untuk penggantian LCD seri X ke atas dari bandingkan dengan seri 8 plus ke bawah. Karena 8 plus ke bawah kita masih mindahin fingerprintnya juga. Jadi ini tinggal atasnya aja, sensornya doang, udah selesai. Ya, kembali lagi kita di sini pasang lagi ya. Ada 3 bautnya tadi yang kita copot untuk sensornya. Jadi ini tadi LCD kena air bisa sampai bergaris ya. Jadi memang air itu berdampaknya besar banget bagi handphone ya. Walaupun sudah bersertifikat IP, jadi sertifikat tahan air ya istilahnya. Jadi tapi tetap bisa masuk ke dalam karena ini udah lumayan lama ya untuk HP-nya. IP68 ya kalau nggak salah ya, iPhone X ya. Selanjutnya kita pasang kembali untuk fleksibelnya ya. Kita cek kembali fleksibelnya ada 3 ya untuk sensornya, dan 2 touchscreen, sama ketiganya itu sensor displaynya. Pastikan udah rapat, kita tutup ya guys ya, pakai platnya yang tadi. Selanjutnya kita baut, jadi bautnya ada 5 ya harusnya, jadi harus kembali ada 5 juga. Oke, kita baut pelan-pelan aja ya guys ya, karena ini harus ekstra hati-hati ya, karena LCD iPhone X sangat mudah sekali dia rusak. Kenapa mudah rusak? Ya karena LCD-nya AMOLED guys. Oke, kita tutup kembali ya. Kita coba colok USB dulu untuk lakukan pengecekan sebelum kita tutup benar-benar kita rekatkan ya guys. Jadi kita untuk LCD iPhone X itu kita masih ada garansi ya kayak gini. Jadi kita kasih customer garansi sampai 6 bulan. Yang penting bukan human error. Oke, trutun sudah hidup ya guys ya, bisa dilihat di situ. Jadi udah normal seperti sebelumnya. Oke, kita cek lagi untuk touchscreen-nya. Jadi kita pastikan aman 100%.
Dan tidak lupa untuk segelnya kita lepas dulu ya, supaya kelihatan lebih rapi dan bagus, karena kerapian itu utama ya guys ya. Nah, sudah tercopot ya. Oke, selanjutnya kita rapatkan dulu untuk yang atasnya dulu ya, untuk LCD iPhone X seperti itu. Untuk step by stepnya, atas dulu baru kita bawah dulu, baru bawah ya. Jadi dari atas nah ke bawah gitu, di ini ke atas. Kita cabut lagi aja. Oke, selanjutnya kita baut lagi ya. Untuk baut bawahnya ada 2 baut tadi yang udah kita copot. Jadi teman-teman kalau ada keluhan seperti ini bisa langsung aja bawa ke iCore Service Surakarta. Oke, udah selesai ya guys ya. Jadi untuk fungsi kamera dan lain-lain udah kita pastikan dulu normal. True-tune juga on ya guys ya. Oke. Karena semua sudah normal, langsung aja ini untuk HP-nya langsung kita serahkan ke customer aja ya. Kita cek audionya dulu, normal semua ya guys ya. Nah, kita serahkan ke customer ya guys ya. Oke, terima kasih.